sebenarnya sudah pakai sorban, sudah hafalannya bagus, langsung dikatakan ini sufi, ini dia benar. Jadi kita seorang intelektual itu bisa merasakan tingkat kesufian seseorang itu berdasarkan tafsir yang ketiga yang namanya tafsir ruhi. Apa itu tafsir ruhi? Ada kata hati yang tidak bisa dibohongi, betul tidak? Saya ambil contoh, ada orang mengatakan I love you, pasti dalam hatimu ada mengatakan saya tidak suka dia, betul tidak? Tapi kalau suka, pasti ada jawabannya di dalam reaksi diri. Betul apa tidak ini? Jadi ini psikologi cinta. Ada buku yang saya baca namanya psikologi cinta. Sudah baca bukunya? Jadi gerak-gerik seseorang itu bisa dilihat, ya. Jadi dulu dalamnya lautan bisa diukur, dalamnya hati siapa tahu. Sekarang bisa dilihat dari sikap dan perilaku. Jadi ketika orang menyatakan senang sama Anda, pasti ada jawabannya. Iya. Nah, jadi berdasarkan itulah saya ingin salah satu hal, ada buku, jadi tugas penalnya nanti itu menerjemahkan salah satu literatur yang sudah mulai tidak terbaca oleh orang, karena rata-rata orang di Sulawesi Selatan ini tidak lagi memperhatikan yang namanya huruf lontar. Jadi 4 kelas yang saya ajari ini, satu buku diterjemahkan masing-masing halamannya berbeda. Ya. Dikerjakan per kelas, ya. Jadi nanti hasilnya itu akan digabung menjadi satu dan silakan Anda pelajari semua. Di situ kalau kitab ini diamalkan, judul kitabnya adalah Muqtadin Juhala. Pernah dengar? Muqtadin Juhala adalah berbicara tentang bagaimana Anda bisa mengenal Tuhan. Ya. Kemudian yang kedua, Muqtadin Juhala, bila mana ada di situ kamu amalkan setiap malam Jumat, kamu tidak akan mati sebelum kamu mengetahui tempatmu di surga. Oh, Masya Allah. Mau enggak? Nah, jadi makanya itu menjadi tugas final yang akan saya bagikan. Mungkin minggu depan saya fotokopikan dulu. Untuk satu kelasnya berbeda. Jadi kelas 6 AP 1, kemudian 6 AP 2, 3 dan 4. Jadi nanti ini Anda terjemahkan. Setelah Anda terjemahkan akan dikumpul jadi satu. Setelah itu ambil filenya, pelajari. Bahkan orang tuamu bisa sangat bangga. Karena apa? Buku ini sangat langka. Ya, kebetulan saya memilikinya. Kemudian yang ketiga, saya ingin setelah belajar dari literatur pendidikan Islam, setidak-tidaknya kamu sudah bisa berkeyakinan terhadap syahadatnya. Saya ingin dengar ucapan syahadat yang keluar dari mulut Anda sekarang. Coba. Apa artinya? Ada kata saya bersaksi. Sudah pernah kamu saksikan Tuhan? Belum. Berarti masuk persaksian di mulut. Belum di perbuatan. Nah, untuk bisa saksi masuk di perbuatan, maka kita harus mengenal Tuhan. Sekarang kalian tanya, saya mau bertanya, betul-betul kamu sudah kenal Tuhan atau belum? Kalau belum, cari mursyid untuk belajar. Cari mursyid untuk belajar. Karena untuk bisa yakin harus sudah pernah lihat. Tuhan bisa dilihat. Cuma Tuhan itu laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak serupa dengan apapun. Makanya harus ada orang yang menunjukkan. Tetapi setidak-tidaknya kalau kamu tidak berguru, tidak ada masalah. Yang penting saya sudah menunjukkan caranya untuk mengenal Tuhan. Sekarang khusus laki-laki,
laki-laki bilang ini. Siapa namanya ini? Hah? Siapa namanya? Awal. Percaya nggak kalau saya sebut ini namanya Muhammad? Muhammad kan namanya. Percaya nggak kalau saya katakan ini misalnya, ini namanya misalnya Suhaib? Hah? Percaya atau tidak? Tidak. Mengapa tidak percaya? Karena yang kamu kenal dia adalah Awal. Awal. Ciri-cirinya apa? Ganteng. Apa lagi? Tahu. Jadi di apakah awal kamu sudah tahu ini namanya Awal, betul nggak? Sekarang ya laki-laki lagi, masih laki-laki. Percaya nggak? Sudah pernah merokok? Sudah. Ada siapa saya kalau siapa merokok tapi tidak. Oke. Tahu rokok? Tahu warnanya rokok? Tahu rasanya rokok? Sekarang oke lah, kamu belum. Berarti masuk pada tahapan mengenal. Saya katakan ini rokok, percaya tak? Tidak. Mengapa tidak percaya? Karena sudah melihat bentuk rokok. Seperti itu, mengenal Tuhan. Jadi kalau kita belum mengenal Tuhan secara yang sebenarnya, maka syahadat kita baru pada konsep di mulut. Nah, ini gunanya kita belajar literatur pendidikan Islam. Jadi jangan asal beragama, harus jelas. Saya dalam konsep inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, apa artinya? Inna lillahi apa artinya? Sesungguhnya. Lillahi kita ini berasal dari Allah. wa inna ilaihi raji'un, akan kembali kepada Allah. Bagaimana mau kembali kalau tidak mengenalnya? Makanya banyak orang mau sufi, mau ulama, mau kiai, ketika dia hidupnya kalau belum mengenal Allah terombang-ambing. Coba lihat orang yang jadi beruntung kamu masuk di UIN, ya. Dengan masuknya di UIN kamu bisa nanti lebih bisa fokus mengenal Tuhan. Ya. Jadi kalau waktu dikasih kemarin pelatihan apa yang sempat diikuti semester 2 CBT sudah sampai tak pada pengenalan Tuhan? Tidak ada, Pak. Tidak ada ya. Dulu itu ada bagaimana mengenal Tuhan, baik dari segi asmanya, baik dari segi asma kan nama, baik dari segi zatnya, sifatnya. Tidak ada materi itu kemarin ya? Tidak. Waduh. Kasihan ini kamu. Mestinya itu di situ di pengantar itu sudah mulai ada itu bagaimana kita mengenal Allah, baik dari sifatnya, asmanya, dan zatnya. Itu diberikan materi itu. Nah, karena itu tafsir itu ada orang bisa menafsirkan mimpi. Makanya ada yang namanya tafsir mimpi. Jadi kalau ada orang mengatakan, jangan pergi bertanya-tanya yang mengatakan tafsir mimpi, berarti dia adalah termasuk tidak memahami tafsiran Al-Quran. Tahu nggak siapa orang yang di Al-Quran dinyatakan bahwa bisa menafsirkan mimpi? Tahu nggak? Nabi siapa yang bisa menafsirkan mimpi? Dan itulah yang menyelamatkan dia dan dia bisa keluar dari penjara. Itu semua dijelaskan dalam Al-Quran. Siapa? Nabi Yusuf. Ya. Nabi Yusuf alaihissalam. Tahu tak kisahnya Nabi Yusuf? Tahu. Semua gadis tergila-gila karenanya. Iya, orang jadi ini bukan difitnah ini anak raja, ya istri raja. Memang dia melakukan. Dia peluk Nabi Yusuf dari belakang, baru dia robek dari belakang, baru mengatakan dia mau diperkosa oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Tapi ternyata Tuhan berkehendak. Dia bercerita, kalau memang saya melakukannya, pastilah robek dari depan.
dirobek dari belakang. Jadi untuk membuktikan bagaimana dia tergila-gilanya sama Nabi Yusuf alaihissalam, didatangkan para istri-istri para pembesar Mesir waktu itu. Lalu dikasih bawang, dia potong-potong. Lewat Nabi Yusuf alaihissalam, dia tidak terasa tangannya yang dia potong. Begitu tampannya Nabi Yusuf alaihissalam, itu luar biasa. Nah, karena itu kita belajar tafsir, belajar Al-Quran. Saya paham, anak-anak pasti sudah bisa baca Quran. Bisa nggak? Bisa. Tahu nggak artinya? Mengapa tidak tahu? Karena belum mempelajari secara utuh. Apa itu Al-Quran? Hudan. Apa itu hudan? Petunjuk. Beli HP, baca tak petunjuknya? Kalau sudah baca petunjuknya, kemudian sudah bisa dikaca-kaca itu HP, bagaimana itu HP pasti bisa dipakai, betul tak? Mestinya juga Al-Quran begitu. Kalau dia petunjuk buat hidup kita baca dengan baik, baca terjemahannya, setidak-tidaknya kalau tidak bisa berbahasa Arab, baca berulang-ulang, pelajari terjemahannya, maka insya Allah itu bisa menjadi petunjuk. Mau cepat dilamar, ada di Al-Quran. Mau cepat menikah, ada di Al-Quran. Benar, mau kaya, ada di Al-Quran. Tapi ini tidak boleh keluar ya. Saya untuk membuktikan mukjizat Al-Quran, saya bisa bikin uang sebesar ruangan itu. Itu hanya untuk membuktikan mukjizat Al-Quran. Guru saya namanya Kiai Haji Abdul Rahman Abu Dhabi. Jadi ketika kami di pondok dulu di pesantren, kami dari murid-murid utama itu dipanggil, mau nak buktikan mukjizat Al-Quran. Apa yang terjadi? Begitu kami baca ayatnya, itu uang berjatuhan di depan kita. Jadi di Al-Quran sebetulnya kita mau kaya, mau jabatan, mau apapun, semua ada di Al-Quran. Karena itu baca Al-Quran. Coba pelajari tafsirannya. Saya kasih contoh satu. Surah Al-Baqarah ayat pertama saja saya bahas. Apa pertama? Alif Lam Mim. Apa artinya? Ini satu saja dulu. Alif Lam Mim artinya hanya Allah yang Maha tahu. Disebut ayat-ayat mutasyabihat. Alif Lam Mim Qaf Qaf Ya Ain Shad Ha Mim Yasin. Itu banyak semua, punya semua arti. Ya, tapi kalau terjemahan Al-Quran pasti hanya Allah yang Maha tahu. Tapi kalau kita artikan, alif adalah dari Allah, lam itu Jibril melalui Lauh Mahfuz, mim Muhammad. Jadi dari Allah melalui Jibril diturunkan kepada Muhammad. Zalikal kitab, apa artinya? Zalika, itulah kitab, ya, itulah kitab. La raiba fi hudal muttaqin, tidak ada keraguan orang yang bertakwa. Jadi kalau kita termasuk orang-orang bertakwa, pelajari itu Al-Quran, semua ada di situ. Saya kalau mau pergi melamar, jangan kamu suruh saya pergi melamar laki-laki. Orang bilang 100 juta beli ustaz, tidak mau tolong 100 juta. Saya baca doa baru pergi 50 juta jadinya. Ada cara yang tadinya tidak rela kalau harus bisa 100 juta, akhirnya 50 juta. Ini lagi-lagi perluan. Tapi ada tong yang sini lagi-lagi kalau banyak itu banyak di panaik lah. Lalu orang kasihan sudah suka sama suka, tapi dihalangi. Siapa yang halangi? Bukan orang tuanya yang halangi. Tante. Kamu masih kita dulu nih. Untuk melakukan itu baca doanya baru pergi melamar. Ya, ini lagi-lagi bisa datang ke rumah ini. Artinya kemampuan calon suaminya
Jangan dipersulit hanya gara-gara uang panai. Iya. Semuanya apa? Ada di Al-Quran. Harus. Jadi alangkah indahnya belajar ini literatur pendidikan Islam. Jadi kita mau meluruskan akidah, ya, supaya jangan ada salah paham. Mengapa selama ini hidup kita belum fokus? Karena pertama belum mengenal tempat kita kembali. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita belum mengenal Tuhan yang sesungguhnya yang harus kita sembah. Ya, kita hanya bersahadat pada tataran ucapan. Tapi pernahkah kita bersahadat yang benar-benar mengenal bahwa memang itu Tuhan? Biar dikasih pindah bagaimanapun. Contoh rokok, bisa enggak? Kenapa Anda tidak percaya bahwa ini rokok? Kenapa? Anda sudah pernah merasakannya, menikmatinya, ininya. Nah, kalau seperti itu kita mengenal Tuhan, biarpun orang bayar kita bermiliar-miliar, tidak mungkin kita keluar dari Islam. Jadi akidah yang pertama yang harus kita adalah sahadat itu sendiri. Ya. Apa landasannya? Nah, itu tadi Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Bagaimana kita mempelajarinya? Melalui literatur pendidikan Islam. Ya, jadi hari ini selesai satu bab tentang tafsir. Salah satu contoh tafsir saya mau kasih. Tafsir Ruhi yang terakhir. Pernah ada orang menyatakan cinta padamu, I love you? Bilang yang pernah ada. Lewat chatting. Dan itu artinya sangat beruntung karena saya mengatakan I love you. Ya, tapi laki-laki di hati kalau laki-laki bilang bukan saja kau yang berjanji, masih banyak yang lain. Nah, jadi dengar, kalau bertemu seseorang ada yang mengatakan I love you, ini jawabannya pasti ada di hati kamu masing-masing. Ada nggak jawaban muncul dari dalam hati? Kamu suka atau tidak orang itu? Ada. Itulah disebut tafsir. Ya. Artinya sesuatu yang muncul di dalam hati, sebuah kebenaran yang tidak bisa disangkal. Suka atau tidaknya sama orang itu pasti ada di dalam hatimu, betul tak? Walaupun terkadang antara yang dibilang dan diucapkan itu berbeda, antara yang di dalam dengan yang diucapkan. Ya, dari motoki. Padahal dalam hatinya tidak. Karena itu perempuan suka mentok dibohongi. Kau mau bilang dari mana ki? Antar kak tadi si B. Kau bilang saya antar tadi Mamaku. ya. Ternyata itu orang yang paling dia benci. Kenapa motongi sama kamu? Pasti. Ya. Ini saya belum bicara tentang kebenaran ya. Jadi ketika bicara tentang kebenaran itu ada pasalnya khusus untuk bicara kebenaran. Ya. Apa titik ini? Nah, adik-adik sekalian, saya selalu minta maaf karena saya sebetulnya merasa berdosa tidak bisa mengajar full. Tapi setidak-tidaknya inti materi perkuliahan itu setiap pertemuan setidak-tidaknya ada makna yang bisa dipetik. Tadi tafsir ada 3. Yang pertama yang kedua Akal. yang ketiga Ruhi. enak kan langsung hafal. Oh iya. Kapan berdasarkan riwayat Bukhari ini semuanya berarti itu. Kalau akal ketika tidak menemukan di antara tafsiran tadi, maka akal yang bicara. Ketika akal tidak bisa lagi, ya, riwayat tidak bisa lagi, maka kembali kepada unsur, yaitu ruhi tidak pernah berbohong. Betul enggak? Biasa disuruh orang tuanya. Sebenarnya mau membantu, cuma karena meromor duluan, akhirnya tidak. Dalam hati ada tuh mengatakan berdosa. Dan datang ke kepala batunya. Tidak bisa. Makanya orang dulu itu menafsirkan segala sesuatu itu kebanyakan setelah membaca kitab dia diamkan sejenak, jawabannya ada dari lubuk hatinya yang paling dalam. Maka sering dikatakan begitu roh masuk, ya namanya ruh, begitu
begitu dia meliputi seluruh tubuh, nyawa namanya. Begitu nyawa ini memiliki keinginan, maka sifat namanya, dan seterusnya. Ya, nanti saya ungkap di pertemuan berikutnya sampai menjadi kehendak. Kalau ini bukan baca-baca, tapi ketika ingin memerintah orang lain menggunakan itu, kamu pun bisa menghipnotis orang. Tapi jangan kamu gunakan ini sebagai alat hipnotis, ya, hanya untuk mengenal siapa diri kamu. Itulah gunanya belajar literatur pendidikan Islam. Ya. Literatur atau kita pelajari. Jadi dari awal saya sudah sampaikan, kinerja kita hanya menerjemahkan buku Muqtadil Juhala, ya. Tapi bahasanya berbahasa lokal. Jadi satu kelas nanti ada kurang lebih 200 halaman. Jadi dibagi 4 ya. Setiap orang itu digabung nanti itu akan digabung menjadi satu bagian. Setelah itu kayaknya akan kami bagikan kepada adik-adik. Kenapa? Di Muqtadil Juhala ini ada salah satu amalan. Kamu ketika mengamalkan setiap malam Jumat, kamu tidak akan meninggal dunia sebelum kamu tahu tempatmu di surga. Bagus kan kalau begitu? Bagus. Kita sudah tahu di sini tempat saya, di sini surga nanti. Setelah kita mengamalkan itu, kenapa? Dia masuk yang ketiga yang disebut tafsir ruhi. Jelas asal usulnya itu ilmu dari Nabi Muhammad SAW diturunkan kepada Nabi Khidir. Ya, Nabi Khidir menurunkan lagi kepada Syekh Dabagi lagi menurunkan kepada Syekh Sunusi lagi menurunkan kepada siapa? Di sisi selatan ini berbagi. Ya, ada yang namanya Kiai Haji Muhammad Tahir disebut Imam Lampio. Ya, ada lagi namanya Syekh Ridali, ada lagi namanya Kiai Haji Muhammad Nur. Ya, dari situ lagi terbagi lagi. Jadi asal keilmuan itu bernasab bersumber kepada Rasulullah SAW. Jadi anak-anak sekalian, kalau baca kitab Muqtadil Juhala itu, setidak-tidaknya kamu punya wawasan. Oh, seperti apa kita ketika kita berislam. Ya. Saya kira pertemuan kita hari ini begitu saja. Tadi minggu depan bila saya tidak ada, tetap saja diskusi di bab 2 dan seterusnya. Ya, silahkan ke kelasnya ini dipoto saja ini, masukkan di grup. Jadi yang lain nanti bahas. Bukunya ada di atas, ada juga di repository. Kapan pula? Sakit kalau begini kayaknya. Selesai memang kalau membuat minggu depan. Tapi nggak masuk di kata ini. Tinggal merah nggak kasih online kak makan satu astaga. Coba salah hari pulang terus kalau yang kelompok bukan sama paling nanti ini yang ini karena gua rela-rela aja kalau kau dia suka rela-rela nanti kalau kau dia kalau mulai aku kerjakan ya pembukaan apa ini lagi nah bukan itu materi oh iya di atas lagi kapan salah materi saya ambil materi baru kau ambil materinya siapa satu kayak memang saya sudah diambil kayak kok oke kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.
Ih, awap ya. Awas Kodi.